Assalamualaikum Ibu Asyanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu materi apa yang Ibu Guru akan bawakan nanti? Materi luas permukaan kubus dan balok. Oke. Terus tujuan pembelajaran yang telah Ibu Guru susun seperti apa? Setelah belajar, siswa dapat menjelaskan pengertian luas permukaan kubus dan balok. Ya. Yang kedua, siswa dapat menemukan rumus luas permukaan kubus dan balok. Yang ketiga, siswa dapat menggunakan rumus luas permukaan kubus dan balok tersebut terhadap permasalahan yang terkait. Oke. Kira-kira untuk supervisi nanti, apakah Ibu Guru sudah melakukan persiapan? Insya Allah sudah melakukan persiapan. Oke. Kalau boleh tahu apa saja yang telah Ibu Guru persiapkan? Ya, tentunya itu adalah modul ajar, LKPD, bahan ajar, media pembelajaran, dan asesmen. Iya. Dan dari pembelajaran yang akan Ibu bawakan nanti, kira-kira area pengembangan apa yang hendak Ibu capai? Yang pertama menjelaskan, kemudian siswa dapat berinteraksi dalam kelompok. Yang ketiga itu kreativitas siswa untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Oke. Jadi strategi apa yang Ibu Guru persiapkan agar area pengembangan yang Ibu Guru ingin capai tersebut dapat berhasil, Bu? Saya menyiapkan berbagai metode pembelajaran, misalnya berdiferensiasi, kemudian berkolaborasi, Iya. dan keterampilan siswa untuk berkolaborasi dengan kelompok. Oke. Apa ukuran keberhasilan jika area pengembangan yang ingin Ibu Guru capai tersebut bisa dikatakan berhasil, Bu? Siswa dapat memahami pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Iya. Jadi kapan kira-kira saya bisa mensupervisi Ibu di kelas? Bisa hari ini, Bu. Oke. Hari ini ya. Oke, Bu. Untuk pra-observasi cukup sampai di sini. Dan silahkan Ibu Guru lakukan persiapan untuk masuk ke kelas, dan saya akan melakukan observasi terhadap pembelajaran yang akan Ibu lakukan sebentar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Pak Ode Farel, silakan pimpin temannya. Siap, 1, 2, 3. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa selesai. Lengkap. Ada yang tidak hadir? Alhamdulillah. Memberikan kesehatan kepada kita agar selalu hadir di sekolah untuk belajar. Ya, baik. Nah, sebelum belajar, Ibu ingin mengecek kesiapan belajarnya kalian. Sudah siap belajar? Sudah. Oke, bukunya silakan di atas meja. Oke, sudah ya. Silakan berdiri. Ibu mau ngecek kerapian. Mau melihat sudah rapi atau belum? Sudah. Oke, sudah rapi. Kalau begitu lanjut. Apakah masih ada sampah? Kalau sudah bersih, silakan duduk. Sudah bersih ya? Oke, baik. Sri Rahmawati, silakan maju ke depan untuk memimpin lagu. Yang lain silakan berdiri.
Oke, silakan duduk di tempatnya Sri Rahmawati dan yang lainnya juga silakan duduk. Nah, kembali materi prasyarat, di mana materi tersebut itu ada kaitannya dengan luas bangun datar, persegi, dan persegi panjang. Nah, Ibu mau tanya, masih ada yang ingat luas persegi? Siapa? Ada yang tahu? Oke, Pesti Adrianto, silakan. Oke, benar sekali ya. Jadi, luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Yang masih ingat rumusnya luas persegi panjang? Oke, silakan Listia. Rumus luas persegi panjang yaitu sama dengan panjang kali lebar. Panjang kali lebar, benar sekali ya. Jadi, nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu setelah kalian belajar, kalian bisa menjelaskan pengertian luas permukaan bangun ruang kubus dan balok. Dan yang ketiga, kalian bisa menggunakan rumus tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan bangun ruang kubus dan balok. Nah, bisa dilihat ini adalah bentuk kubus dan balok, ya. Ini bentuk apa? Akuarium berbentuk balok, ya, berbentuk balok. Nah, ini adalah sebuah kado. Pembelajarannya pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok. Nah, langkah-langkah pembelajaran, ya. Yang pertama itu, nanti sebentar akan disediakan sebuah video yang nantinya kalian akan berikutnya dikasih lagi sebuah LKPD. Nah, di situ ada sebuah permasalahan untuk kalian tanggapi. Di permasalahan itu kalian akan identifikasi masalahnya, ya. Selanjutnya mengumpulkan data, melakukan pengolahan data, membuktikan data yang sudah kalian peroleh, setelah itu menarik kesimpulan yang akan nanti kalian presentasikan di depan kelas. Nah, selanjutnya setelah presentasi, Ibu akan memberikan asesmen. Ya, asesmen. Nah, adapun penilaiannya, yang pertama sikap. Sikap ini akan dinilai ketika kamu melakukan diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok, Ibu akan menilai melalui lembar observasi. Berikutnya pengetahuan. Pengetahuan ini akan dilihat dari lembar tes yang akan Ibu bagikan ke kamu. Sebentar. Ya. Kemudian keterampilan itu penilaiannya berdasarkan hasil unjuk luas permukaan bangun ruang itu adalah hasil dari penjumlahan luas yang menyelimuti bangun ruang tersebut. Untuk lebih jelasnya silakan tonton video berikut ini. Tahukah kalian benda-benda apa saja di sekitar kita yang berbentuk kubus dan balok? Perhatikan benda-benda berikut. Manakah yang merupakan kubus atau balok? Yang berbentuk kubus adalah petak kuning, batu, dan gembus. Sedangkan yang berbentuk balok adalah penghadus, petak bisu, dan petak pensil. Dapatkah kalian menghitung luas keseluruhan bidang pada benda-benda tersebut? Menentukan luas permukaan kubus. Sebelah banding kubus berbentuk padat dan kubus transparan sebagai berikut, yang memiliki 6 bidang persegi dan 2 bercucuk atau sisi yang sama panjang. Jadi, rumus luas permukaan kubus adalah 6 dikali X kuadrat. Maka, dapat disimpulkan bahwa luas permukaan kubus adalah
Mana seluruh murid setiap bidang kubus tersebut. Mulai permukaan balas adalah mulai dikali P kali L ditambah P kali Q ditambah. Kalau permukaan kubus, Pausin, rumusnya permukaan kubus. Ayo kan? Benar sekali ya. Jadi kalau luas permukaan kubus itu adalah sisi kali sisi. Oke, lanjut. Silakan membentuk kelompok seperti yang sudah pernah Ibu bagikan kemarin. Silakan. Oke, silakan kelompoknya. Oke, Ibu akan berikan LKPD-nya. Ya, silakan diskusikan. Bisa diisi ya. Oke, jadi kalau ada yang tidak dimengerti, ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya, jadi silakan buka bukunya di halaman 50. Ya, halaman 50, 51. Buka juga bahan ajarnya untuk menambah referensi kalian belajar. Ya, waktunya 20 menit ya. Oke, silakan diskusi ya. Nah, jadi tentukan, tinggal dilihat sesuaikan dengan tempatnya ya. Ya. Kemudian ini juga silakan pilih mana yang paling tepat. Ya, oke. Hasil kalau sudah ketemu sebentar ini rumusnya apa, ya berarti dibuktikan masalah itu dibuktikan dengan rumus yang sudah kalian temukan. Oke. Jadi bisa berbagi tugas itu untuk menghitung masalah yang ini. Bisa berbagi tugas supaya cepat selesai.
Ya. Yang kemarin sampai di mana? Iya. Yang itu. Buat tidak yang ini. Sudah dapat semua. Oke. Oke, waktu lagi 2 menit. Ya, habis waktu. Sudah? Sudah. Oke, baik. Sekarang berarti waktunya presentase, ya. Berarti yang terlebih dahulu presentase itu adalah kelompok kubus 1. Oke, baik kubus 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, silakan maju ke depan. Jadi untuk kelompok yang lain, ya, untuk kelompok yang lain, silakan memberikan tanggapan kepada hasil diskusi dari kelompok yang tampil di depan. Jika jawabannya itu sama, boleh mengatakan sama. Kalau misalnya jawabannya berbeda, kalian boleh disanggah, ya, supaya didiskusikan kembali yang mana yang benar. Oke, silakan kelompok 1 perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kubus 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Saya sendiri Lutfiana, Ya. di samping saya ada Waosin, Oke, say hello. kemudian Saiful, Oke. Laode Arlan, dan Muhammad Zain. Oke, silakan. Soal pertama, dari gambar di atas manakah yang berbentuk kubus, yaitu A, C, dan H. Soal kedua, menurutmu apa definisi kubus? Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bidang atau sisi yang berbentuk persegi dengan ukuran yang sama. Soal ketiga, permasalahan 1. Mita ingin membungkus 3 kotak kado berbentuk kubus dengan ukuran sisinya 10 cm. Jika satu gulung kertas kado berukuran 500 cm², maka berapa bungkus kertas kado yang diperlukan Mita untuk membungkus 3 kotak kado tersebut? Identifikasi masalah. Diketahui 3 kotak kado sisi 10 cm, ukuran 500 cm². Ditanya, maka berapa bungkus kertas kado yang diperlukan Mita untuk membungkus 3 kotak kado tersebut? Soal keempat, perhatikan gambar kubus berikut. Nah, perhatikan. Kubus ini terdapat titik puncak, sisi bidang, dan rusuk. Oke. Soal kelima, jika kubus dipotong, maka akan membentuk jaring-jaring kubus. Dari jaring-jaring kubus di bawah ini, mana yang merupakan jaring-jaring yang tepat? Yaitu ditunjuk pada nomor 1 dan nomor 3. Oke. Pokoknya ada tanggapan? Tanggapannya? Jawabannya sama atau berbeda? Sama. Oke, jawabannya sama. Jadi berarti tidak ada pertanyaan ya. Oke, silakan ditutup. Kami tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kubus 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kubus 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya sendiri, Walistia. Di samping saya ada Yuvita, terus ada Krisna Ardiansa, dan yang terakhir adalah Yuda Saputra. Pertanyaan pertama yaitu, berbentuk bangunan datar apakah sisi dari kubus? Yaitu berbentuk persegi. Berapa banyak sisi kubus? Terdapat 6 sisi. Apakah ukuran sisi-sisinya sama? Ya, ukuran sisi-sisinya sama. Oke. Cari luas keseluruhan sisi dari kubus tersebut, yaitu dengan menjumlahkan semua sisi-sisi dari kubus tersebut. Oke. Jadi luas permukaan kubus yaitu luas sama dengan 6 kali sisi. Oke. Pembuktian, berdasarkan permasalahan di atas, selesaikan permasalahan dengan menggunakan rumus yang telah diperoleh. Luas permukaan kubus sama dengan 6 kali sisi. 6 kali 10 kali 10 sama dengan 6 kali 100. Hasilnya yaitu 600 cm². Oke. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Berbeda. Berapa hasil akhirnya tadi? 600 cm². 600 cm. Kelompok kubus 1 berapa? 600. Oh, itu untuk itu baru luas permukaan kubusnya. Nah, terus selanjutnya? Jadi kertas kado yang diperlukan dalam membungkus 3 kado adalah 600 cm². Ini apa? Bagian Iya, pembuktian. iya. Kami 3,6 gulung. Iya. Terima tidak? Begitu ya? Oke. Jadi setelah didapat luas permukaannya, itu dicari lagi. Kalau 3 kotak kado itu berapa butuhnya? Sementara 1 gulung itu 500. Oke, jadi saya. Oke, silakan ditutup. Setelah hasil presentasi kami, saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kubus 2. Selanjutnya balok 1 ya, silakan presentasi. Oke, silakan. Sebelumnya saya akan mengenalkan diri saya sendiri beserta anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Vesti Adrianto. Di samping saya ada Larisno, kemudian ada Muhammad Farel. Coba dia di tempatnya. Ada Dawia Aulia, dan kemudian lagi ada Julia Hana. Baiklah, saya akan mulai mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaan pertama, dari gambar di atas manakah yang berbentuk balok? Jawaban dari kelompok kami yaitu gambar B dan C. Pertanyaan kedua, menurutmu apa definisi balok? Menurut kelompok kami, definisi balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bidang atau sisi yang berbentuk persegi panjang yang setiap sepasang-sepasang sejajar dan sama ukurannya. Oke. Permasalahan 1. Bento akan membuat 3 kotak tisu berbentuk balok dengan menggunakan triplex. Kotak tisu tersebut memiliki ukuran yang berbeda-beda, yaitu 14 x 6 x 8 cm, 8 x 7 x 9 cm, dan 7 x 5 x 8 cm. Pertanyaannya yaitu, berapa triplex yang dibutuhkan Bento untuk membuat 3 kotak tisu tersebut? Identifikasi masalah. Diketahui
dari permasalahan di atas bahwa ukuran kotak tisu pertama yaitu 14 kali 6 kali 8 cm, ukuran kotak tisu kedua yaitu 8 kali 7 kali 9 cm, dan ukuran kotak tisu ketiga yaitu 7 kali 5 kali 8 cm. Yang ditanyakan dari permasalahan di atas yaitu berapa tripleks yang dibutuhkan Bento untuk membuat 3 kotak tisu tersebut. Jadi itulah presentasi kami. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, kelompok sama jawabannya? Oke, sama. Silakan tutup. Oke, presentasi kami saya tutup sampai di sini saja. Oke, silakan. Oke. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Balok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri saya beserta kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Wadi Vista Aulia. Di samping kiri saya, Sri Rahmawati, Lasarbin, dan Daode Gandi Wiratman. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Oke. Menentukan rumus luas permukaan. Oke, silakan duduk di tempatnya. Ya, Ibu akan membagikan asesmen yang sudah Ibu sampaikan tadi. Silakan diisi. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Ya. Silakan tulis nama dan kelasnya. Waktunya 10 menit. Percaya diri, disiplin, bertanggung jawab. Oke, waktu tinggal 1 menit ya. Oke, habis waktu. Silakan dikumpul. Oke, udah semua ya? Oke. Oke, sudah? Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Bu ingin kita menyimpulkan dulu hasil kegiatan kita hari ini. Rumus permukaan kubus, masih ingat? Oke, Lutfiana silakan. Iya, kubus. Luas sama dengan 6. Itu luasnya ya. Ada yang tahu rumus balok Kestiadrianto? Panjang kali lebar 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Pengertian dari luas permukaan balok Wausin? Balok Adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bidang atau sisi yang terbentuk persegi panjang yang setiap sepasang sejajar dan sama. Oke, benar sekali ya.
Sri Rahmawati, pengertian dari kubus? Ruang yang dibatasi oleh dua bidang atau sisi yang berbentuk persegi dengan ukuran yang sama. Oke, bagus sekali ya. Nah, mari kita merefleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira senang tidak belajar seperti ini? Senang. Semangat? Senang. Di pertemuan selanjutnya, kita akan belajar luas permukaan, prisma, dan limas. Sebelum ditutup, silakan Rizna Ardiansyah untuk memimpin doa. Siap. 1, 2, 3. Terima kasih, Bu. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi bukunya tolong dibuka kembali. Ya, ada tugas yang harus kalian kerja di halaman 52. Ya. Oke, hari ini semoga ke depannya kita bisa lebih semangat lagi belajar. Ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran di kelas tadi, Bu? Perasaan saya senang dan deg-degan. Senangnya karena alhamdulillah proses belajar mengajarnya selesai, proses di observasinya juga selesai. Deg-degannya ya karena proses pembelajaran yang saya lakukan ini akan dinilai dan diobservasi. Oke. Terkait dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan tadi, apa menurut Ibu sudah sesuai dengan modul ajar yang telah Ibu susun? Iya, Bu. Saya merasa proses pembelajaran tadi itu sudah sesuai dengan modul ajar yang saya buat. Oke. Terus, Bu, apakah ada kendala yang Ibu dapatkan saat melakukan proses pembelajaran di kelas tadi, Bu? Tentunya dalam proses pembelajaran tadi itu ada beberapa kendala, misalnya siswa kurang fokus dalam pembelajaran. Oke. Terus, Bu, hal-hal positif apa saja yang Ibu dapatkan ketika melakukan proses pembelajaran? Saya menemukan bahwa target pembelajaran yang saya lakukan tercapai. Misalnya siswa dapat menjelaskan, siswa dapat menemukan dan dapat menggunakan rumus yang mereka buat ke dalam suatu permasalahan. Oke. Terus, Bu, tadi sudah disampaikan bahwa masih ada anak-anak yang kurang fokus dalam belajar karena hanya bermain. Nah, kira-kira apa saja yang akan Ibu lakukan untuk menangani anak tersebut dalam proses pembelajaran berikutnya, Bu? Ya, tentunya saya akan mencari tahu penyebab kenapa siswa kurang fokus dalam belajar. Misalnya melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan karakter anak tersebut. Oke. Berarti saya bisa simpulkan bahwa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan dalam menangani anak tersebut adalah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan karakter anak tersebut. Begitu ya, Bu? Iya. Oke. Luar biasa sekali, Bu. Terima kasih karena Ibu sudah bersedia di observasi. Semoga hal ini dapat berguna untuk proses pembelajaran di kelas.